Berikut merupakan source code dari percobaan pertama untuk praktikum kelima yang berjudul Stack. Pertama terdapat include dari library IOStream yang bertujuan untuk dapat menggunakan fungsi dari cout, cin, dan inline. Kemudian terdapat include string, lalu terdapat using namespace std yang bertujuan untuk agar tidak perlu lagi menginputkan std dalam setiap cout ataupun cin. Lalu terdapat define dari stack yang akan dibuat, yaitu maksimalnya 10, yang berarti stack tersebut hanya memuat 10 array array yang berjumlah 10. Lalu terdapat struct atau structure yang bernama stack, isinya terdapat integer top, lalu char data yang berisi array 10 dikali 10. Adapun dari nama stack tersebut adalah tumpuk. Kemudian terdapat void inisialisasi, kemudian integer is full untuk mengetahui apakah array tersebut sudah penuh, dan kemudian integer is empty untuk mengetahui apakah array tersebut masih kosong. Lalu terdapat void push yang bertipe data char yang bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai atau elemen ke dalam array tersebut. Lalu terdapat void pop untuk mengeluarkan nilai atau elemen yang terdapat dalam array tersebut. Lalu terdapat clear untuk menghapus atau menghilangkan antrian atau nilai-nilai dari array tersebut. Lalu terdapat void tampil stack bertujuan untuk menampilkan berapa saja nilai atau elemen yang terdapat dalam suatu array. Kemudian masuk ke dalam menu fungsi utama. Dalam fungsi utama terdapat variabel pilihan bertipe data integer, lalu memanggil fungsi inisialisasi. Lalu terdapat variabel dt yang bertipe data char dan memiliki array berjumlah 10. Lalu saat pertama kali dijalankan, program akan masuk ke dalam sebuah looping yang berisi perintah untuk user memasukkan nilai atau komando ke dalam command line atau output. Yang pertama bertujuan untuk push atau memasukkan data. Yang kedua bertujuan untuk pop atau mengeluarkan data. Yang ketiga adalah print yang bertujuan untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan atau data-data yang sudah ada. Lalu yang keempat terdapat clear yang bertujuan untuk menghapuskan data-data atau nilai-nilai yang sudah dimasukkan. Lalu terdapat yang kelima terdapat exit untuk keluar dari program. Lalu terdapat cout lagi atau output yang berisi pilihan, dan user akan memasukkan pilihannya pada baris ke-32 menurut source code. Lalu akan terdapat sebuah percabangan switch di mana dari pilihan user jika case pertama user memilih if
jika is full tidak sama dengan 1, maka akan mengeluarkan data. Jika is full berarti apakah datanya jika data penuh atau apakah datanya penuh. Yang tidak sama dengan 1 berarti program tersebut akan mengeluarkan cout berupa data sama dengan. Lalu user akan memasukkan sin variabel dt. Lalu variabel dt akan di-push dan masuk ke dalam array. Lalu jika sebuah array sudah penuh, maka akan mengeluarkan else, yaitu sudah penuh. Lalu kemudian terdapat break. Di case kedua, jika is empty-nya tidak sama dengan 1, maka akan melakukan pop atau pengeluaran nilai atau elemen yang ada dalam array tersebut. Kemudian jika sudah tidak ada lagi nilai yang terdapat dalam array tersebut, maka akan mengeluarkan cout berupa masih kosong dan terdapat break kembali. Kemudian case 3, jika user memilih angka 3 atau mengetikkan angka 3, akan kembali menampilkan program akan melakukan inisialisasi berupa is empty, apakah array tersebut kosong. Jika tidak sama dengan 1 atau true, maka akan menampilkan stack. Namun jika array tersebut kosong, maka akan menampilkan cout berupa masih kosong. Lalu pilihan keempat atau case keempat terdapat clear, yang jika dipilih akan mengeluarkan cout berupa sudah kosong. Dan untuk pilihan selain angka 5, maka akan kembali ke return 0. Pada baris ke-69 terdapat inisialisasi struk tumpuk seperti yang dituliskan di dalam sini. Yang akan dimasukkan ke dalam top. Jika yang akan dimasukkan ke dalam top yang sama dengan -1. Jika fungsi is full ataupun operasi is full dijalankan, maka jika struk tumpuk yang terdapat dalam top sama dengan maksimal stack dikurang 1, maka akan kembali ke dalam return 1. Jika terjadi sebaliknya, maka akan mengeluarkan return 0. Mengapa max stack -1? Karena kan array dimulai dari angka 0. Maka suatu array agar kondisi tersebut berjalan normal dan sesuai yang diharapkan, maka harus dikurangi dari 1. Jika untuk fungsi is empty, jika tumpuk pada top sama dengan -1, maka akan mengembalikan return 1. Dan jika yang lainnya selain dari -1, maka akan mengeluarkan return 0. Lalu pada void push terdapat char dari variabel d yang berisi array 10. Lalu struk tumpuk pada top akan mengalami increment atau penambahan.
strcpy memiliki parameter berupa struct tumpuk pada data, struct tumpuk pada data akan dimasukkan ke dalam array tumpuk yang terdapat dalam top dan di dalam D. Kemudian terdapat void pop. Void pop ini kan tadi fungsinya untuk mengeluarkan atau mengambil nilai. Maka jika dijalankan akan mengeluarkan cout berupa data yang terambil. Data yang terambil adalah data yang terdapat dalam array tersebut. Kalau di sini sepertinya akan diambil dari data yang pertama, data yang terakhir kali diinputkan. Data yang diambil berupa tumpuk struct tumpuk dari data atau yang merupakan array dari struct tumpuk pada top, dan struct tumpuk pada top akan mengalami increment atau pengurangan pada bagian topnya. Lalu jika void clear dijalankan, maka struct tumpuk pada top akan menjadi -1. Lalu jika void tampil stack dijalankan, maka akan melakukan looping berupa variabel i yang bertipe data integer. Variabel ini bersama dengan struct tumpuk pada top. Struct tumpuk pada top atau variabel i ini harus lebih dari atau sama dengan 0, dan variabel i ini harus mengalami decrement atau pengurangan. Jika parameter tersebut sudah sesuai ataupun keadaan kondisi tersebut sudah sesuai, maka akan mengeluarkan cout berupa data, kemudian menampilkan struct tumpuk data pada variabel i. Untuk penjalanan aplikasinya akan menjadi seperti ini. Pada awal saat dijalankan, maka akan mengeluarkan beberapa pilihan, yaitu seperti push, pop, print, clear, ataupun exit. Lalu user akan memasukkan sebuah input berupa misalnya seperti push, maka user harus menginput angka 1, dan user harus memasukkan data yang ingin dimasukkan oleh user, misalnya 12. Lalu setelah data tersebut dimasukkan, maka data tersebut akan disimpan di dalam program. Jika program tersebut dijalankan terus-menerus, maka program tersebut akan selalu menyimpan apapun yang berupa integer yang diinputkan oleh user. Jika user memilih 1 tadi, maka akan menjalankan case dari 1, yaitu is full tidak sama dengan 1, maka akan mengeluarkan cout berupa data, dan user memasukkan cin seperti yang tadi pada variabel dt. Jika user kembali memasukkan pilihan 1 dan memasukkan misalnya angkanya 11, maka akan kembali ditampilkan menu pilihan dari program-program yang sudah dibuat. Kemudian jika user memilih 1 kembali dan menginputkan angka 13, dan akan menampilkan seperti itu kembali. Dan jika user menginputkan angka 2, yang berarti pengeluaran nilai dari jika user memasukkan angka 3 atau print dari program tersebut, maka user akan ditampilkan sebuah
sebuah array yang telah dimasukkan oleh user tadi. Untuk data pertama seperti yang tadi kita inputkan, yaitu 12. Kemudian yang kedua data kedua yang diinputkan adalah 11, dan data ketiga yang diinputkan ada 13. Mengapa seperti ini? Karena kan tadi kita memasukkannya, membikin codingannya berdasarkan input pada top. Maka jika user menginputkan angka 12 untuk pertama kali, maka 12 ini akan menjadi top yang pertama. Kemudian jika user ingin menginputkan kembali, maka data berikutnya adalah data yang menjadi top. Begitu juga selanjutnya pada data ketiga ataupun inputan terakhir. Kemudian jika user memilih angka 2 atau pop, maka program akan mengeluarkan sebuah data, di mana data yang terambil ada data 13, yang berarti data top lah yang akan diambil oleh program. Kemudian yang jika user memilih print atau 3, maka akan menampilkan sisa dari array yang terdapat dalam program tersebut. Dan data kedua yang tadi diinputkan akan menjadi top yang selanjutnya, sedangkan data pertama masih menjadi bagian tailnya. Kemudian jika user menginputkan angka 4 atau clear, maka program akan menghasilkan output berupa sudah kosong karena program sudah diambil atau dihapuskan semuanya. Begitupun jika user memilih angka 3 untuk mengecek apakah benar-benar sudah kosong atau tidak, dan program akan menampilkan output berupa masih kosong. Dan jika user sudah selesai menggunakan aplikasi program tersebut, maka user bisa dapat memilih 5 untuk melakukan exit. Berikut adalah hasil percobaan dari percobaan